paling terakhir. Salim dong. Apa satu lagi ada ini ada aku yang paling terakhir. Oh iya. Yang ini namanya Aska, yang ini namanya Mbak, minta kerupuk lagi yang ini. yang ini namanya Anaknya. Ya Aska. Loli besok pergi umrohnya sama baik-baik di sini ya Laura Meizani bersama pacar kamu. Diam. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Akhirnya kamu sadar, udah gak ada setan. Aduh anjir. Akhirnya kamu sadar udah gak ada setan di rumah kamu. Sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau ketemu pacar lu. Iya. Males. Isi. waduh si pada makin gendut nih. Ini rohak ini. Ini kita potong terus kita makan. Oh mau kemana nak? Ke atas. Hai semuanya, saya Laura. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terhadap kalian semuanya. Di sini aku juga sebenarnya ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa, karena kan mungkin emang faktor usia juga. Tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi, karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Aduh, Loli. Nah, duduk. Hai Teteh. Maafin Teteh ya. Gak apa-apa Teteh. Gak apa-apa. Jangan nangis. Ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang hempas Fadel Bajideh, terkuak pacar baru Loli, sikap Putri Nikita Mirzani berubah drastis. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Tapi begitu gua lihat buah hatinya dihajar sedemikian rupa, aku nggak tahu sebenarnya Nikita ini nggak sanggup. Dia tuh kelihatannya tegar, lihat wawancaranya tegar, tapi aku tahu lah hati seorang ibu lah. Mana sih orang tua mana yang anak gadisnya udah yang sesuai laporan ngegugurin segala macam gitu kan? Orang tua mana? Sekarang gini deh, Pis, anak kita aja dipegang sama orang, kita kejar nggak tuh orang? Iya. Dipegang loh. Iya. Ini maaf. Kalau sudah begitu diapain? Udah lebih dari pegang kan? Benar. Orang tua mana? Udah dihajar, udah kayak gitu, udah merasakan anak gadisnya. Anak gadis itu mati sebenarnya itu ada yang diharapkan kan? Karena dua laki. Iya. Itu pun dihajar lagi. Yang dia melapor dihajar kanan kiri, anaknya sekarang malah minta adopsi ke orang. Gimana sih tegarnya nih ibu? Iya. Itu menurut aku nggak bisa. Walaupun gue mantan musuhnya, tapi gue harus tetap ngebela dia. Bebuyutan. Tapi aku harus bela dia karena dia seorang ibu. Aku merasakan sakitnya tuh belum, nggak ada lah yang bisa merasakan sakitnya melahirkan. Benar. Emang ada bapak mau melahirkan? Nggak ada. Sakitnya tuh nggak ngerasa. Nah itu anaknya udah dihajar gitu ya. Aku pikir gila. Ini ibu kuat banget sih. Tapi dia tenang nyantai. Aku lihat wawancaranya aja situ aku yang kasihan.
Dia wawancaranya aja dia nggak nangis. Tapi aku tahu getaran suara itu pasti nangis gitu. Nggak ada yang nggak nangis. Pastilah suara Anak ibu. laki kita aja diapain orang aja kita sedih, gimana anak perempuan kita, Benar, anak yang kita bangga-banggain, anak yang kita harap itu adalah menjadi tulang punggung nanti buat adik-adiknya, mengasuh adik-adik saat kita nggak ada. Benar. Tapi sekarang sudah begitu gitu. Jadi itu yang gue pikir, udahlah, gue pikir Nikita ini pantas untuk gue dukung, pantas sampai gue bilang, gue ada persatuan ibu-ibu, persatuan ibu-ibu. Gue akan begitu nanti dia ada nanti sampai pengadilan, begitu nanti terpojok, gue beserta ibu-ibu, persatuan ibu-ibu gue akan maju di pengadilan itu, gitu loh. Karena ini, tolonglah para hakim denger, ini hati nurani seorang ibu. Dia melakukan apa aja, kayak kemarin dia menggaplok katanya, menggaplok pengacara sampai berdarah kan. Aku rasa kalau kejadian di aku kan menggaplok. Aku terjang, Ya, gitu dia loh. sampai gaplok Rasman itu ya. Nah, itu kan kalian lihat kan. Aku tengah malam jam 2 malam anak kita udah kita titip di tempat rumah aman. Tiba-tiba jam 2 malam kita lihat sudah sama siapa-siapa yang kita benci. Terus malah nyerang kita. Coba. Apa gimana nggak emosi? Refleks itu. Refleks itu Bener, gitu. bener. Kalau bener yang dilakukan itu refleks. Bener lah Kak. Kalau Nah. nggak sampai seperti itu. Nah itu yang buat aku gila nih, keren banget sih. Gue udah deh, gue jatuhkan kebencian gue jatuhkan semua ini deh. Gue dukung lo, karena gue pikir lu keren, lu hebat, lu ibu. Gue rasa ibu-ibu hampir seluruh Indonesia deh, kalau punya rahim ya, kecuali yang war-weror yang nggak punya rahim ular, udah nggak bakalan bisa begitu. Kalau kita kan yang udah yang merasakan gitu. Fadel jadi tersangka, Lolinya makin glowing. Emang yang bener tuh harusnya gini, setelah kembali kepada ibunya, Loli tuh aura kecantikannya langsung keluar. Gue sampai terpana loh, gue kayak, ini Loli bukan sih? Gila sih waktu dia pakai cardigan putih rock pink itu, cantik banget cuy. Oh iya, waktu preskon si Fadel pakai baju orange, lu lihat kan mukanya tuh tenggil banget. Waktu dijelasin kronologi, terus atas dasar apa dia dijadikan tersangka, tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali, mukanya malah kayak mau dance gitu kan. Tapi udah netizen, gak usah pada emosi, karena itu cangkangnya doang. Di dalam hatinya tuh dak-dik-dukser itu pasti. Gimana gak takut? Itu ancaman hukumnya tuh gak main-main guys. Orang-orang kayak gitu tuh orang yang susah banget berubah, harus dapat pelajaran yang benar-benar berat banget, baru mungkin ada titik cerah dia bakal berubah. Karena apa? Kalau udah kejadian kayak gini nih, udah ketangkap jadi tersangka, harusnya kalau orang normal itu dia pasti nundukin kepalanya, terus kayak, aduh gue tahu gue salah banget nih, gue harus berubah, gue harus minta maaf. Ini malah muka lo tenggil banget. Udah guys, mulai sekarang kita hempaskan, kita abaikan si kodel-kodel. Sekarang Maloli udah ke salon, udah perawatan, udah beli HP baru, beli baju-baju baru. Kalau yang tetap mau ngikutin berita ini, ikutin aja berita perubahan Loli jadi lebih baik. Laura Mezani Mawardi. Sekarang namanya itu sudah Laura guys, bukan Loli lagi. Jujur gue adalah salah satu orang yang bangga sama lu gitu kan. Karena lu tuh udah balik ke emak lu gitu. Udah enggak yang namanya huru-hara lagi, drama lagi, apalah segala macam gitu. Dan jujur gue adalah salah satu orang yang dulunya tuh sering speak up soal lu, Laura. Gue sering speak up nih ya kan. Bahkan gue sekarang mau minta maaf dulu nih sama lu gitu kan. Karena mungkin dulu lu pernah ngeliat konten-konten gue yang selalu nyebut nama lu apa segala macam gitu kan. Karena jujur bukan berarti gue jahat gitu, bukan, tapi gue pengen menyadarkan lu gitu. Gue ngebantu lu nih ya kan. Karena ya bukan cuma gue doang sih yang bikin video tentang lu gitu, tapi kan banyak juga gitu. Tapi sekarang lu udah balik lagi ke ibu lu gitu, ke emak lu gitu. Gue bahagia gitu, gue bangga, sumpah gue bangga banget sama lu gitu. Karena kayak lu akhirnya tuh sadar gitu bahwa emak lu lah yang terbaik buat lu saat ini gitu. Tidak ada orang lain, tidak ada kecuali orang tua lu. Sebenarnya ya, gue tuh yakin banget lu tuh orang yang pintar, lu tuh cerdas gitu. Karena lu bisa masuk ke sekolah UK itu tuh bukan persoalan yang mudah gitu. Mau kita banyak duit sebanyak apapun, kalau misalnya kitanya nggak pintar kan nggak mungkin masuk gitu. Nah, dikarenakan lu pintar, lu bisa masuk ke sana. Semoga aja ya lu bakalan ngelanjutin lagi sekolah di luar negeri gitu ya kan. Dan gue sangat berharap banget lu bikin vlog gitu di luar negeri, sumpah.
Kayak gue tuh nungguin banget vlog-vlog lu di luar negeri, lagi sekolah, lagi bermain sama teman-teman lu, kayak a day in my life gitu. Kayak seru banget sumpah pasti. Apalagi gue kemarin ngeliat foto lu bersama emak lu gitu, kayak oh my god. Gue tuh kayak terenyuh gitu hati gue tuh sumpah. Kayak dari sekian banyaknya drama, huru hara gitu ya kan, akhirnya gitu endingnya tuh bahagia kayak gini gitu. Sumpah gue ikut senang, ikut bahagia gitu sumpah. Putus dari Fadel Bajide, rupanya Loli diketahui sudah memiliki pacar baru. Lantaran hal tersebut, Loli disebut sudah sadar karena akhirnya putus dari Fadel Bajide. Terkait pacar baru Loli itu, asisten Nikita Mirzani yaitu Mail Syahputra lah yang membongkarnya. Tak membantah ucapan Mail, Loli justru tersenyum saat digoda perihal pacar barunya. Diketahui setelah kurang lebih setahun berseteru dengan Nikita Mirzani, akhirnya Loli kini kembali ke pelukan sang ibu. Pertemuan Loli dan Nikita Mirzani pun sempat viral lantaran penuh haru. Tak cuma itu, kembalinya Loli kepada Nikita Mirzani bersamaan dengan Fadel Bajide ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan. Rupanya Loli sendiri ternyata sudah memiliki pacar baru. Hal itu terkuak saat Loli dan Mail main TikTok bersama. Dalam video singkat itu, Mail membongkar bahwa Loli sudah memiliki pacar baru. Tak membantah, Loli hanya meminta Mail diam. Mail kemudian menyebut pacar Loli kali ini sudah terlalu ganteng. Melanjutkan kalimatnya, Mail berpura-pura menjambak rambut Loli. Loli sempat mengumpat sebelum tertawa lepas. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengungkapkan kalau ada dugaan tindak kekerasan yang dialami Loli. Bukan hanya itu, Loli juga hidup prihatin lantaran uang hasil kerjanya dibawa oleh Fadel Bajide dan kakaknya. Loli adalah anak Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Dugaan tindak kekerasan itu dialami Loli saat masih pacaran dengan Fadel Bajide. Loli menceritakan pengalaman tersebut ke Bude dan Pak D-nya yang kini membantu Nikita Mirzani untuk mengawasi Loli. Mendengar cerita itu, hati Nikita Mirzani sebagai ibu merasa sangat tersayat. Tidak terima dengan perlakuan itu, Nikita Mirzani berniat kembali melaporkan Fadel ke polisi. Nikita Mirzani mengatakan putrinya itu pernah tidak memiliki uang saat masih pacaran dengan Fadel. Hal itu terjadi karena seluruh penghasilan Loli ditransfer ke rekening kakak Fadel yaitu Martin Bajide. Karena tidak memiliki uang, Loli bahkan pernah terpaksa minum air keran dan makan nasi sisa dari hari sebelumnya. Nikita merasa hal itu tidak pantas terjadi pada anaknya mengingat ia sudah merawat dan membesarkan Loli dengan baik.